Perkenalkan, nama saya Anissa Bella Elvira, NIM 207180080. Baiklah, di sini saya akan mempraktikumkan tentang materi perkecambahan, pertumbuhan, dan perkembangan pada tumbuhan. Di sini saya akan mempraktikumkan perkecambahan. Nah, sebelum saya mempraktikumkan perkecambahan, saya akan menjelaskan landasan teori. Landasan teorinya, perkecambahan adalah proses perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tanaman berbiji. Dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Tujuan dari praktikum ini mengetahui proses-proses yang terjadi dalam perkecambahan. Nah, langsung saja di sini saya akan melakukan praktikum alat dan bahan, yaitu gelas yang telah diberi label nama, yang satu gelap, yang satunya terang. Ada penggaris, kapas, air, dan kacang hijau. Nah, langkah-langkahnya, pertama kita masukkan kapas ke dalam gelas. Air secukupnya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Nah, setelah itu kita masukkan kacang hijau ke dalam gelas yang ada kapasnya yang telah diberi air. 10 biji kacang hijau di gelas gelap atau gelas A ya. Nah, 10 biji lagi kacang hijau di gelas B. Nah, sudah seperti ini bentuknya. Nih. Lalu setelah itu kita akan letakkan gelas satunya di tempat gelap dan satunya di tempat terang. Di tempat terang, saya akan letakkan biji kacang hijau ini di luar rumah ya. Di tempat gelap, saya akan letakkan biji kacang hijau ini di dalam rumah. Di sini. Setelah kita letakkan di tempat terang dan di tempat gelap, kita tunggu hasilnya selama 3 hari dan kita lihat perubahan volume dalam biji kacang hijau tersebut. Ini hasil kecambah selama 3 hari, dapat dilihat bentuknya. Nah, di sini saya akan mengukur panjang daun lembaga pada kecambah di tempat terang. Nah, ini daun lembaganya dapat dilihat. Saya akan ukur menggunakan penggaris.
lihat ya, ukurannya 2 cm. Dan kita catat di laporannya untuk pengamatan kecambah. Nah, sekarang saya akan amati kecambah di tempat gelap. Ini daun lembaganya bisa dilihat. Dan saya akan ukur panjang daun lembaganya. Dapat dilihat ya, panjang daunnya 2,5 cm. Nah, setelah itu ini kita ukur sampai ke 10 kecambah di tempat terang dan kecambah tempat gelap. Tadi kan saya sudah mengukur 1, jadi tinggal 9 lagi. Nah, diukur ke 9 ini dan ditulis laporan pengamatannya. Di sini saya akan membahas hasil praktikum saya tentang perkecambahan biji kacang hijau. Nah, di dalam perkecambahan biji kacang hijau terdapat perubahan volume karena adanya pengaruh dari imbibisi. Proses masuknya air ke dalam biji yang mengakibatkan perubahan volume pada kacang hijau. Nah, didasari atas hasil pengamatan yang telah saya lakukan, ternyata ada perbedaan kecepatan tumbuh kecambah di tempat yang terang dan di tempat yang gelap. Pertumbuhan kecambah di tempat yang gelap lebih cepat pertumbuhannya daripada di tempat yang terang. Hal ini disebabkan karena adanya hormon auksin yang terdapat dalam batang kecambah, di mana pada daerah gelap konsentrasi auksin lebih tinggi, sehingga sel akan memanjang lebih cepat dibandingkan kecepatan pemanjangan sel di daerah lebih terang karena cahaya menguraikan auksin, sehingga cahaya dapat menghambat pertumbuhan kecambah. Nah, langsung di sini saya akan membahas lagi tentang pengamatan panjang daun lembaga pada kecambah kacang hijau. Nah, ini laporan hasil pengamatannya. Panjang daun lembaga di tempat terang hari ke-1 tidak ada daun lembaganya. Hari kedua sudah muncul daun lembaganya dengan rata-rata 0,36 cm. Hari ketiga sudah lebih panjang daun lembaganya dengan nilai rata-rata 2,1 cm. Sedangkan panjang daun lembaga di tempat gelap, hari pertama belum muncul daun lembaganya, hari kedua sudah muncul dengan nilai rata-rata 1,15 cm, dan hari ketiga sudah mulai panjang daun lembaganya dengan nilai rata-rata 5,4 cm. Di sini dapat kita lihat laporannya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan rata-rata pertambahan panjang tumbuhan kacang hijau yang tumbuh di tempat terang dan kacang hijau yang tumbuh di tempat yang gelap, kita dapat melihat bahwa tanaman kacang hijau
yang tumbuh di daerah terang memiliki rata-rata pertambahan panjang yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan panjang daun lembaga tumbuhan yang tumbuh daerah gelap. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap tanaman yang ditanam di tempat terang dan di tempat gelap, dapat dilihat bahwa tanaman yang tumbuh di tempat terang daunnya berwarna hijau segar, sedangkan tanaman atau tumbuhan yang ditanam di tempat gelap daunnya berwarna kuning pucat. Demikian praktikum perkecambahan pada tanaman biji kacang hijau di tempat terang dan di tempat gelap. Dan selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan akan dilanjut oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Inayat Makfiroh, NIM 207180084, Prodi Tadris Biologi semester 5A. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum sederhana mengenai pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau selama 10 hari di tempat terang dan gelap untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi tumbuhan. Baiklah, saya akan memulai praktikumnya. Langkah yang pertama, saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada 2 wadah, yang satu wadah untuk di tempat terang dan satu lagi wadah untuk di tempat yang gelap. 2 buah tisu sebagai pengganti kapas, kacang hijau, serta penggaris, dan air. Langkah yang pertama, saya akan memasukkan tisu ke dalam wadah, lalu saya beri air sedikit, dan saya akan beri 10 biji kacang hijau. Begitupun wadah yang satu lagi untuk tempat yang gelap, saya akan mengisinya menggunakan tisu sebagai pengganti kapas. Jangan lupa tambahkan sedikit air sampai kapasnya basah, lalu masukkan 10 biji sama seperti di wadah terang yang tadi. Nah, yuk kita lihat perubahannya. Saya akan menunggu perubahannya selama 10 hari. Hasil praktikum yang saya lakukan, kecambah kacang hijau yang paling cepat tumbuh adalah kecambah kacang hijau yang berada di tempat gelap. Faktor yang menyebabkan kecambah kacang hijau di tempat gelap lebih cepat tumbuh dibandingkan kecambah kacang hijau yang berada di tempat terang karena adanya pengaruh
hormon auksin. Sedangkan kerja hormon auksin sendiri adalah merangsang pemanjangan sel pada tunas muda yang berada pada tumbuhan tersebut. Jika terkena cahaya matahari, hormon auksin menjadi tidak aktif. Oleh sebab itu, pada tempat terang, kecambah kacang hijau tumbuhnya lebih pendek daripada di tempat gelap. Di tempat gelap sendiri, pertumbuhan kacang hijau tumbuhnya membengkok ke arah datangnya cahaya matahari. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu gen dan hormon. Sedangkan faktor eksternal yaitu ada air, suhu, kelembapan, dan cahaya. Nah, dari praktikum yang saya lakukan selama 10 hari, perkecambahan mulai muncul pada hari kedua. Dan pada hari kedua tersebut sudah mulai muncul daun lembaga, tapi masih kecil sekali. Nah, sedangkan warnanya dari pertumbuhan perkecambahan di gelap dan terang, yaitu pada perkecambahan di gelap, pertumbuhan batangnya sangat cepat dan daun lembaganya mulai terlihat, yaitu warnanya kuning dan warnanya pucat. Sedangkan pertumbuhan perkecambahan di tempat terang, batangnya pertumbuhannya sedikit lambat dan sudah mulai muncul daun lembaganya, sedangkan warnanya itu kehijauan dan daun lembaganya berwarna hijau karena pengaruh dari cahaya matahari yang menyebabkan tumbuhan tersebut mengalami fotosintesis. Nah, pada hari berikutnya perkecambahan pada gelap, pertumbuhannya terus mengalami peningkatan dan daunnya warna kuning dan belum mekar. Sedangkan perkecambahan pada tempat yang terang, pertumbuhannya sedikit lambat dan daunnya sudah mulai mekar dan berwarna hijau tua. Itu disebabkan karena pengaruh cahaya matahari dan tumbuhan tersebut melakukan proses fotosintesis. Pada hari ketiga, tumbuhan kacang hijau yang berada di tempat gelap sudah mulai muncul akar, namun batangnya berwarna pucat dan daunnya berwarna kuning. Sedangkan tumbuhan kacang hijau yang berada di tempat terang, tumbuhnya lebih pendek dan batangnya paling bawah sedikit keunguan dan sudah mulai muncul akar dan daunnya berwarna hijau. Di penjelasan saya tadi terdapat grafik pertumbuhan kacang hijau selama 10 hari di tempat terang dan gelap. Nah, yang kotak-kotak seperti ini adalah pertumbuhan kecambah kacang hijau yang berada di tempat terang, sedangkan yang kotak biasa seperti ini adalah pertumbuhan kacang hijau yang berada di tempat gelap. Nah, perbedaannya terlihat sekali bahwa yang kecambah di tempat gelap pertumbuhannya sangat cepat, sedangkan pertumbuhan kacang hijau yang berada di tempat terang pertumbuhannya sedikit lambat karena cahaya matahari mempengaruhi proses terjadinya perkecambahan pada kacang hijau. Di praktikum yang saya lakukan, pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau yang berada di tempat gelap pertumbuhannya sangat cepat karena hormon auksin yang bekerja pada pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau yang berada di tempat gelap tidak dihalangi oleh cahaya matahari sehingga menyebabkan batang tersebut tumbuh menjadi lebih panjang. Tetapi warna dari batang tersebut pucat dan daunnya kuning. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan yang berada di tempat terang, hormon auksinnya dihalangi oleh cahaya matahari.
Nah, sehingga menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau yang berada di tempat terang tumbuhnya lebih lambat daripada yang di tempat gelap. Warna batang yang berada di tempat terang, batangnya yang paling bawah berwarna keunguan, akarnya lebih kuat, batangnya yang sedikit ke atas warnanya hijau dan daunnya hijau karena terjadinya proses fotosintesis yang dibantu oleh cahaya matahari.